Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih biasa nih ada Mas Ayung nih. Kali ini ada Bang Ogan nih. Nih aku dihampir 2 master yang hobi cerita nih. Nih kali ini yang mau cerita Bang Ogan atau Mas Ayung nih? Ini kan acaranya Ngobor nih. Oh, oke, Mas Ayung berarti ya. Oke. Apa ini Ngobor Komat Kamit? Bukan dah. Baik. Ya, oke, Mas Ayung mau nyapa kawan-kawan dulu apa mau ngobrol dulu Mas Ayung? Mau ini sarapan dulu Mas Labi. Boleh. Baik. Udah ya pembukaan. Ini enak ya tidak? Oh iya dah. Enak pas ya. Ayo Mas Ayung. Mulai ya. Foto nyapa kawan-kawan dulu, Pi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami bertiga ya. Hari ini kita kedatangan teman dari Komat Kamit. Ada Bang Ogan ya, Bang Ogan. Iya. Sehat ya Bang ya. Ada Mas Labib seperti biasa, ini nggak usah dikenalin juga orang udah paham semua. Sekitar. Dan seperti biasa kita akan nyuguhin cerita-cerita horor. Tadi pengennya sih salah satu dari KM Komat Kamit yang cerita. Iya. Tapi gimana? Enaknya Mas Ayung aja yang cerita. Aku yang cerita, berarti aku cerita di. Ya wis nanti nanya yang susah-susah ya. Asik. Asik. Biar manjangin durasi. Baik. Langsung cerita. Selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel Ngobor. Dengerin. Baik. Ini ada sebuah kisah yang anteng, jangan pada ribut. Oke. Ya, Judulnya yang sopan. Nanti liatin teman-teman. Gini. Satu ketika pada zaman dahulu, Bib. Enggak sih, kemarin-kemarin, belum lama, paling berapa tahun yang lalu. Waktu itu kan aku ada di rumah kontrak yang baru, Bib. Masih daerah Tegal. Kemudian waktu itu mungkin jam 10-an. Aku ada duduk di depan, ya di teras rumah gitu ya. Cuman jam 10 pagi. Siang ya. Ya jam 10 pagi, terus rumah itu cuman lumayan gede, dapat kontrakan lumayan gede. Di depannya itu ada kebun, apa namanya, palem apa sih bahasa Indonesia? Mangga ya. Mangga. Pohon mangga, kebanyakan itu pohon mangga. Terus rumah itu pagar ya, ada pagar besi yang ada ininya, kembang-kembangnya begitu. Sepi banget, karena memang waktu itu nggak ada kerjaan, dan biasanya juga nggak ada kerjaan, Bib. Aku cuman rokok-rokok di depan, terus bolak-balik HP, mau mainan HP, nyatanya bukan HP canggih, Bib. Kalau mau SMS, ya SMS siapa, WA siapa gitu kan. Terus ada telepon masuk. Enggak, pertama sih bukan telepon masuk ya, ada tangga samping, dia hobinya memancing, Bib. Hobinya memancing, dia juga seorang kuli bangunan, seorang tukang. Dia kalau misalnya nggak lagi kerja, pasti pergi memancing. Banyak kan pergi memancing dan dari pagi kayak gitu. Tapi ini kok tumben, karena tadinya katanya aku biasanya, apa Mas, kenapa nggak berangkat pagi gitu kan mampir di tempatku mandek gitu. Yuk ayo berangkat ikut aku. Kayaknya kalau misalnya mancing di jam segitu, aku bakalan buluk banget itu loh, Bib. Ya kan? Iya, ya kan mendingan gitu kan. Kalau aku nggak punya pakaian komplit kayak mereka kan kayak yang ngelengel sejati itu pakai hand glove segala macam, mukanya nggak ada kan. Body segala mungkin ya. Iya, mungkin lengkap kayak itu. Akhirnya dia kata, ayo ikut sama aku. Mas udah siangan, Mas. Aku nggak. Kalau pagi ya enggak juga. Aku enggak ada ongkosnya, aku bilang kayak gitu. Emang lagi males, Bib. Terus kenapa sih itu berangkatnya agak siangan? Aku nanti malam mau ada selamatan. Jadi selamatan mendak orang tuanya. Akhirnya kan sama istri belanja pagi-pagi. Agak siang, pulangnya agak siang di pasar gede, Bib. Jadi dia berangkatnya agak siangan. Terus ya wis dioleh akeh-akeh, tidak yang dapat yang banyak, yang gede-gede, aku bilang gitu. Kalau bisa nanti habis acara itu dibakar-bakar. Jalanlah dia pakai sepeda motor, Bib. Tahu-taunya nggak lama mandek lagi motornya, pulang lagi dia. Ada yang ketinggalan katanya, nggak bawa air minum. Genai banyu kayak der, aku bilang gitu. Sialan kata dia. Ya udah, dia ambil air minum, terus nggak lama lagi pulang lagi, Bib. Apa lagi tuh? Gawat katanya. Yong, kamu dengar apa enggak? Dengar apa, orang aku di sini terus, yang ngasih tahu siapa gitu. Itu ada orang lelep. Teman kamu ada yang lelep kayak gitu, tenggelam. Teman kamu ada yang tenggelam, temanku ada yang tenggelam, siapa kayak gitu. Teman-temanku nggak suka main air, masa tenggelam di bak mandi sendiri gitu kan, Bib.
Tuh, temanku ada yang tenggelam. Teman angler kebanyakan bisa berenang semua. Kok ini ada yang tenggelam, siapa? Taruhlah namanya Andi gitu ya. Si Andi, masa sih tadi aja pagi aku lihat. Aku bilang, aku pagi pasar kan dekat, Bib. Aku lihat si Andi. Kok tenggelam kapan? Orang sekarang lagi dicariin di sana. Kejadiannya baru banget. Berarti yang ada suatu waduk polder begitu ya, agak gede di daerahku sana di Lor itu. Terus memang itu kalau misalnya lagi dibangun dulu, kelihatan nyeruk banget begini loh, Bib. Iya. Jadi lebih bukan kayak mangkok, tapi kerucut. Jadi lebar dan memang kolbeko itu aja kecil kelihatannya kalau di tengah dulu ngeruknya, saking dalamnya gitu loh. Tapi mungkin karena penambahan waktu banyak ini ya, pengendapan lumpur kelihatannya dangkal. Tapi itu sebenarnya dalam banget di posisi tengah. Nah itu katanya tenggelam di situ di jam-jam mungkin 10:30 atau jam 10 lah, orang dia baru berangkat begitu ya. Terus ngasih tahu ke aku, kamu nggak lihat ke sana kayak gitu. Nah, aku bingung kan, Beb. Ngajakin tapi dia berangkat duluan ke sana, berarti naruh pancingan. Kayak solidaritas gitu, dia naruh pancingan nggak jadi mancing tapi mau ke lokasi sana. Akhirnya aku bersiap-siap kan, aku mau nengokin ke sana karena memang baru banget tenggelam katanya. Tapi disinyalir sih udah nggak ada. Memang semua yang mancing di situ tuh melihat dia itu benar-benar tenggelam begitu, Bib. Akhirnya ke sana, aku bersiap mau ke sana, mau ngeliat lah solidaritas. Siapa tahu ikut nyariin di pinggir-pinggir, siapa tahu udah nimbul atau apa kan. Tahu-tahu ibu mau ikut. Ibunya aku mau ikut. Mas aku melu, apain orang tua ikut-ikut orang apaan deleng, mau melihat apaan orang meninggal kok dideleng-deleng dilihat-lihat gitu kan, orang tenggelam lagian mayatnya belum kelihatan katanya. Ya wis pokoknya melu. Akhirnya ada dandan segala macam, ibu-ibu rempong banget kan ya. Pakai jilbab pada segala macam. Adus besisan aku bilang kalau nggak mandi sekali mandinya yang lama. Orang ini lagi buru-buru malah kelamaan banget. Nah baru mau keluar ini gerbang kontrakan itu, aku udah boncengan sama ibu, udah melangkrik lah begitu ya. Dapat telepon, Bib. Dapat telepon, tak buka ini dari siapa, tumben gitu kan. Pas dibuka ternyata dari adiknya aku, dari adik aku yang dari Purwokerto. Mas, iya, aku bilang gini, tumben ada apaan jam segini nelpon? Mas, aku lihat di sana lagi rame kayak gitu. Di sana lagi rame apaan? Ya enggak, di situ lagi ada rame-rame kayak gitu. Kok bisa ngerti? Ya enggak, aku ngelihatnya seperti itu. Kamu mau ke sana? Sama Mak mau ke sana? Enggak usah, kata dia kayak gitu. Kamu ngomongin apa sih? Iya, kamu mau ke sana kan, di tempat air yang dalam itu jangan ke sana. Percuma katanya begitu. Tahu, Bib. Dari Purwokerto gitu ya, tahu. Itu percuma, nggak usah. Nanti juga kalau udah bosan, udah waktunya diangkat sendiri, nggak usah dicariin kayak gitu. Memang kalau ngomongnya sama tim SAR itu juga bukan kapasitas adikku ya. Tapi nek ngomong sama tim SAR itu rada pas. Loh, aku bukan tim SAR, bukan apa ya, Bib. Ngomong sama aku. Akhirnya ya wes, ya udah, ya pokoknya nggak usah kesana lah, percuma nggak bakalan lihat dan dia udah nggak ada katanya begitu. Ditutup teleponnya. Ngomong sama ibu ngeyel lah, sing penting nonton, wong-wong pada mana gitu, orang-orang aja pada kesana semua ya, kita ikut nonton kesana. Ya wis nonton, tahu di jalan udah rame, Bib. Terutama orang-orang dari desaku, gruk motor-motor pada keluar semua, dan orang-orang yang sedianya kan banyak kuli bangunan gitu ya, sedianya mau berangkat, mereka itu yang di dekat-dekat situ ya dibatalin kerjanya gitu, solidaritas ke sana. Masuk orang tua, dan ternyata pas sampai belum sampai tempat tujuan, di sana ada pintu air, ada yang dari yang udah sampai di sana duluan. Dia itu papasan sama aku, kenal, gimana kabarnya? Nggak bisa katanya, nggak dicariin juga nggak ada. Tim SAR udah datang tapi nihil, belum bisa bisa ketemu kayak gitu. Akhirnya karena tadi mandatnya adik ngomong kayak gitu, ngapain di kesana ngeliat, nggak bakal ngeliat apa-apa. Nanti besok jam 11 katanya begitu, Bib. Sampai di sini ada pertanyaan, Bib. Itu tadi adiknya telepon, udah nggak ada, maksudnya nggak ada apa? Udah meninggal gitu? Iya, bahasanya seperti itu. Ya dia mungkin kan versinya batinnya.
Kalau misalnya orang lain ngomong kayak gitu mungkin ngomong apa sih, tapi kan aku ngerti dia emang begitu gitu kan. Kadang seperti itu. Dan beberapa kali di Ngobor juga pernah ada cerita tentang adik cuman belum berkesempatan buat jadi narasumber gitu. Akhirnya ada lagi Bib, terusin ya. Akhirnya aku nggak ke sana, tapi semua orang-orang, kebanyakan pemuda-muda, bapak-bapak, ibu-ibu yang penasaran di sana juga pada ke ini waduk semua. Dan aku dapat foto-fotonya, kan udah ada di Facebook segala macam gitu. Memang udah ramai banget. Tapi aku bertahan, aku ngandel, aku percaya besok aja datang ke sana kayak gitu kan. Nah malam itu rame, bahkan menurut cerita teman beberapa spiritual desa. Itu mungkin ada 6-7 orang yang tua-tua udah kesana semua Bib. Berikut spiritual di daerah situ, karena memang biasanya kalau misalnya urusan tenggelam, perairan kayak gitu kan nggak jauh-jauh dari ada sebenarnya kelalaian manusia gitu kan secara tauhid, tapi apakah mungkin ada campur tangan sama yang gaib kayak gitu. Akhirnya tetap nggak ketemu, tim SAR udah kesana tetap nggak ada hasil sama sekali. Kemudian menurut petunjuknya adekku, aku datang ke sana jam 10:30 Bib. Besok harinya jam 10:30 di sana rame banget. Ya, cuman kadang-kadang ada yang lucu begini ya. Ya itu sah-sah aja. Orang itu saking banyaknya, tukang dagang itu banyak Bib. Oh iya. Iya loh maksudnya. Ya boleh, siapa tahu mereka bawa ongkos buat nonton, tapi mereka nonton suatu hal keprihatinan. Di sisi lain ini ada yang memanfaatkan situasi itu karena banyak orang buat dagang. Ini orang dagang layanin bocah-bocah kecil ada cilok segala macam kayak tontonan pengen ramenya. Tim SAR itu aku lihat ya nyelam terus pakai jaring dipentang begitu, tetap nggak kena sampai benar-benar di waktu hampir jam 11 mereka itu bahasanya bukan nyerah tapi ini berakhir dalam artian nanti diterusin. Dia ngomong mungkin karena udah banyak kejadian yang orang tenggelam tim SAR tapi hubungannya sama hal yang nggak kelihatan gitu ya. Dia ngomong, Pak, ini urusan kami selesai di sini. Ini harus yang bagiannya sendiri. Ada kata-kata seperti itu. Oh berarti mungkin ini di orang-orang yang batin lah yang paham kayak gitu. Nah mereka itu naik, ternyata lengkap pasukan katak itu, ada pakai pin segala macam, ada penyelamnya juga. Mereka naik dibantu sama warga kan. Mereka tetap fokus ke air. Nah itu dari ceritanya katanya itu si korban itu memancing memang mancing, tapi awalnya beliau itu sebelum mancing ada pertengkaran sama istri kayak gitu loh, ada pertengkaran sama istri tapi saking buteknya mungkin atau apa. Dan catatannya dia itu pernah bekerja di pelayaran, masalah berenang itu ahli banget Bib. Bahkan dia itu memancing spesialisasinya nila babon. Ada teknik mancing yang dia bikin lubang, teknik main lubang itu dibikin lubang sendiri. Berarti dari bantaran sampai ke air itu sekitar 4 meter atau 5 meter dia nyelam, bikin kerukan. Nanti sedianya itu buat bertelur nila babon. Nanti dipancing sendiri, ditandain pakai bambu kayak gitu. Tapi saat itu katanya ikan itu banyak yang mabuk. Ikan di situ banyak mabuk dan super jumbo itu ada bandeng kalau nggak salah, ada cerita begitu dari mancing lain juga. Bandeng ukurannya nggak kira-kira sampai 20 kiloan satu saking gedenya. Jadi dia itu setengah mabuk itu Bang. Itu ke tengah minggir lagi, dikejar sama si teman tadi. Terus dia akhirnya memutuskan buat jebur. Pada saat jebur itu tinggal satu cawelan begini, ikannya hilang. Malah justru didorong sama ikan itu ke tengah. Didorong ke ikan itu ke tengah. Nanti ke bawah arus itu. Enggak, itu air enggak ke bawah banget. ini, berarti kan tenggelam nih sama ikan itu. Iya, didorong sama ikan. Jadi ya menurut ceritanya ya kayak gitu. Jadi dia itu mau nyawel ikan yang mabok itu belum ke tengah, tapi ikan itu nggak ada, ngilang kayak gitu loh. Pada saat dia itu ceringat nyari ikan, didorong dari belakang ke tengah masih ikan itu. Baru di tengah langsung leb. Nah, menurut adekku, lihat aja ke tengah nanti jam 11. Pas banget setelah tim SAR itu menyatakan ini bagiannya yang lain kayak gitu. Mereka naik ke atas mungkin jam 11-an persis karena aku berangkat setengah 11 kan. Itu ada buih gede di tengah bel gitu.
itu si korban itu keluar begitu aja. Keluar begitu aja, Bib. Langsung kayak gitu kan, ramai banget orang yang tadinya udah hampir ya ada yang capek, ada ini mah nggak ketemu langsung buat kayak gitu kan. Itu semua kan ngumpul semua. Itu dari berbagai penjuru itu kan agak ngelips, ada cekungannya juga. Semua dari berbagai sisi langsung liatin semua begitu. Terus akhirnya tim SAR turun lagi kayak gitu. Dan kondisinya memang utuh. Ya, waktu itu Mas Ayu nggak sempat ngomong sama tim SAR? Oh gimana? Ntar juga jam 11 nongol nggak ngomong gitu. Siapa sih lu gitu gimana kan? Siapa sih? Ya. So tahu banget ya gitu. Orang istrinya juga ada, keluarganya Iya benar nih. ada. Siapa tahu kan kamu kayak gitu nanti. Oh iya ini benar diposisikan gitu. Di bagian Pernah, apa kan? gitu. Oh, iya. Viral nih. Kalau misalnya kapasitasnya aku kayak itu yang apa hujan-hujan apa kemarin itu ya Bang hujan mending agak terkenal kowe sopo ngomong opo kayak digituin. Itu ada kamera enggak Mbah di situ Mbah? Kamera mungkin ada yang jelas dari stasiun TV juga. Terus kamera amatir juga banyak. HP, gitu. Mungkin aku lebih fokusnya ke kamera kan lumayan gitu tampangnya bisa. Narsis gitu iya, ya. narsis sedikit. Terus banyak ukti-ukti kan waktu itu. Oh iya. Yang nonton kan ukti-ukti banyak. Aku lebih cenderung ke ukti-uktinya bukan ke situ. Enggak ini bercanda. Akhirnya korban itu dilayakan seperti korban yang lain ya. Ada ambulan dan histerisnya istri, keluarga itu pecah di situ. Akhirnya sudah kan, dan ketika mayat itu keluar, si korban keluar, aku malah nggak bawa mak, jadi ibuku nggak diajak. Aku pengen nonton malah kayak gitu, malah aku nggak diajak, malah lu ngedewekan. Lah udah nonton di TV aja sama aja, aku bilang kayak gitu. Yang ora sejen yang mau nonton sono ke waduk sendirian, aku bilang kayak gitu. Ini kunci motornya, dia itu maku, jangankan motor bebek Ninja itu kalau yang gede motornya Rossi aja bisa Bib. Asli Ninja bisa, aku itu bawa motor 2 tak bisa Bib. Makanya tak kasih kunci, tapi ambulah katanya gitu, agak mangkal kayak gitu kan. Nah setelah habis duhur aku duduk-duduk di depan rumah lagi karena lagi-lagi aku pengangguran Bib. Waktu itu merokok. Ternyata itu ada seorang spiritual yang aku sangat kenal dia, dan dia itu dekat sama mbahku. Itu dari arah sebelah kanan rumah itu ada gang kecil kan di depan, gang kecil paving block. Dia berjalan itu di sisi kebun mangga ya, di sisi kebun mangga jalan klakluk agak gondai begitu. Terus dia nengok, berarti nengok ke arah rumah, kayak paham apa enggak kayak gitu. Kok ini tadinya rumah sung ada orangnya, mungkin kayak gitu. Tengok ngampleh begini. Akhirnya aku takgap sekalian, ini nggak ngeliat, aku itu di bawah dekatnya ini, dekatnya pagar. Langsung Pak, apa sih Pak? Gitu kaget yo. Tak kira siapa? Ngopi, lebu, ngopi sini. Ngopi, anak kopi nek, ya ada, kalau nawarin nggak ada kan malu. Akhirnya ngopi, bikin kopi. Di situ merupus Bib. Kalau misalnya udah ada ngobor waktu itu, mungkin jadi berapa sesi ya, saking lamanya. Aku aja nyampe capek. Itu akhirnya dia itu salah satu spiritual ya sepuh yang didaulat, mungkin dengan keinginan sendiri juga karena memang tetangganya dia kan. Itu ikut ke sana. Ikut ke sana dalam acara pelacakan korban tersebut gitu kan. Situasinya seperti apa? Terus korban seperti apa? Dia cerita semuanya. Itu aslinya begini-begini, bahwa dia itu memancing seperti aku ceritakan tadi, mirip banget. Kalau aku lebih pernah dapat cerita dari adikku di sana, tapi jelas Bib, persis ceritanya sama yang saksi yang lihat. Jadi didorong sama ikan itu, kayak gitu kan. Lah sebelumnya aku udah mancing di situ malam hari, hampir mau 3-2 bulan, dan banyak sekali kejadian di situ. Dari penampakan cuman kepala doang, terus ada juga ya sosok yang melata begitu, reptil ada di situ. Tapi kan aku tujuannya kan ikan. Kamu alamnya sana, aku yang penting mancing gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah dapat waktu itu Bib. Nah, nggak pernah Bib. Ada ya beli di pasar paginya. Nah ini tak ceritalah si beliau bahwa kemarin aku ke sana, terus masuk ke dimensinya alamnya sana Bib. Ternyata di situ tuh banyak sekali kerajaan, di situ ada beberapa kerajaan di sana, dan memang udah sebuah kepastiannya ini harus dapat korban kayak gitu menurut beliau loh. Akhirnya dia nembus ke dimensinya sana, langsung ditunjuk sama penguasa sana.
kamu jangan ikut campur. Tapi ini kan keluarga, ini kan saudara kami. Ya boleh, tapi mau anak cucu kamu yang buat gantinya digituin. Nah sebelum ngomong kayak gitu dia cerita, dia baru manggap aku, anak putune sampean gue ganti gelem. Lu iya bener dia ngomongnya kayak gitu katanya, ngomongnya kayak gitu. Anak cucunya buat ganti. Wah, siapa yang nggak peduli sama saudara apalagi tetangga. Tapi kalau misalnya dibawa bangsa seperti itu, contohnya di darat atau di pepohonan, taruhlah pindah dimensi, nanti diakalin. Seenggak-enggaknya dia itu walaupun agak kumplang atau ini ya, tapi hidup, Bib. Kalau di air, Bib, ya pasti banyak kan, ya nafasnya piye kayak gitu loh. Walaupun ada beberapa kasus, tapi kan jarang banget. Emang dari air mesti tetap hidup kayak gitu loh. Tapi banyak kan udah meninggal. Iya kok mulane, kok pine maning wah. Ya Ariana rupus lagi lama Bib sampai sore waktu itu. Akhirnya ini kurang valid dapat ceritanya kalau orang tua kan paling gelambian kayak gitu ya kurang ini. Akhirnya dapat cerita dari teman saat itu katanya berarti beberapa hari sebelumnya istrinya kan lagi hamil. Istrinya lagi hamil, dia itu karena tadinya itu udah nggak berlayar lama, sering mancing-mancing seperti itu, mungkin sering ditinggal sama suami begitu mancing-mancing, ada banyak cekcok kayak gitu loh Mas Ogan. Akhirnya pada hari itu sebelum berangkat memancing saat itu ada ucapan yang mungkin gak enak. Jadi kalau misalnya mau mancing-mancing terus selagi begini orang mau nyari rezeki kayak apa, kalau ini nggak usah pulang sekalian kayak gitu. Bahasanya mungkin mandi-mandi mulutnya sendiri atau apa. Orang tua kan manjur sini ngomongnya mandi kan. Jadi ada kata-kata kayak gitu dari istrinya, dia ngeluapin amarah sama suaminya walaupun pada akhirnya menyesal. Tapi ada hal yang unik, beberapa hari 3 hari sebelum kejadian itu dengar dari kawan yang tetangganya beliau gitu kan, dia itu kaget Beb, kirain ada apa. Ada ini ada manfaatnya juga di sini ya. Oke, siap. Siapa tahu ada yang mau nambahin durasi mungkin. Oke Mas Ayu. Ini yang unik apa itu ada kejadian 3 hari sebelum kejadian? Itu bukan pertanyaan, lanjutannya apa Mas Ayu kayak gitu. Ya pokoknya. Ada ini kan katanya. Iya, betul. Jadi 3 hari sebelum kejadian di lingkungan tersebut itu perairan tersebut memang akan nyambung ke sungai. Sungai itu langsung tembus ke muara ke laut. Tapi perairan tersebut atau fault tersebut itu belum kayak sekarang. Artinya dulu itu kayak kepiting itu jarang di situ, Bib. Palingnya baru bibit, jarang kepiting bisa nyampe ke situ. Tapi katanya dia itu dapat kepiting gede. Kalau orang yang biasa nyari kepiting itu dinamakan batakan, sangat gedenya hampir sepiring kayak gitu. Dia dapat kepiting, terus dimasaklah oleh dia sendiri kayak gitu di rumah. Dia ngomongnya dapat banyak banget. Kalau kata keluarga istri dapat banyak gimana, orang cuma satu. Kayak gitu loh, Bib. Cuma satu. Tapi dapat banyak banget ngeyel. Lah yang unik dia itu diantar-anterin ke tetangga. Diantar-anterin berarti kan gak cuma satu. Ada terus, Bib. Nyampe bener-bener keheranan keluarga juga, kok bisa kepiting nggak bisa habis diantarin ke sana ke sini kayak gitu loh. Di keluarga ya kenalannya dia, teman-teman yang biasa dia tongkrongan jagongan begitu, itu dikasih itu masakan kepiting, katanya banyak padahal keluarga itu melihatnya cuma satu. Itu nggak masalah dimakan mereka. Ini masalah nggak ada masalah, mereka makannya seperti biasa kayak pada umumnya makan kepiting di asam manis atau di saus tiram begitu, Bib. Nah, istri sama keluarganya nggak ikut makan, jadi yang tinggal satu mungkin ya kelihatannya itu dimakan sama sendiri. Nah itu terjadi sering cekcok. Pada saat berangkat itu ada ucapan seperti itu. Makanya kadang tak nalar begini, iya ya, bangsa seperti itu misalnya ngambil target satu, memang kelalaian manusia. Bagaimanapun namanya air, siapa yang bisa bernapas lama di situ sekalipun penyelam. Kalau misalnya ahli dalam bidang renang misalnya pun, kalau nggak pemanasan, kalau pas lagi kram tentu aja berbahaya, Bib. Terus faktor alam lah itu ya. Jadi nggak semua harus dikait-kaitkan sama yang goib. Bila mana memang goib pun akan ngambil satu
orangnya memang udah ditarget kayak gitu loh. Dan memang ditambahi ada kayak ucapan orang usah balik sekalian. Padahal orang hamil katanya itu ucapannya mandi. Orang sini gitu. istilahnya apa ya? Nguatani gitu ya. Iya, kayak semacam nguatani. Makanya ya ini cukup tragis banget buat aku sendiri. Dan di sana yang aku lihat yang diceritain sama aki-aki tadi spiritual itu semua bangsa-bangsa goib yang di sana diceritain, ada sosok kepala, ada sosok ini. Aku tuh lihat pas mancing malam, Bib. Dan penjaga folder pun bilang, "Mas, nek kamu mau mancing emang ikan gede. Kadang ada ikan kakap yang masuk tuh luar biasa gede, sampai aku tuh kaget, masa ikan segede itu gitu kan. Tapi tolong jangan mancing di daerah sana, ada titik tertentu." Waktu itu masih ciut, sekarang dilebarin karena di situ itu gerbang masuknya goib. Gerbang masuk, ada pusaran kenceng di situ. Memang ikannya banyak ngumpul di situ, tapi mendingan kalau situ mau mancing malam di sini aja di kantor. Itu kan dilarang masuk ke kantor. Kantornya di atas perairan itu, Bib. Jadi kalau misalnya mau mancing di sini, iya berbagi kopi sama rokok sama situ itu orang. Jadi nggak apa-apa sih. Aku sering mancing, tapi aku bandel, Bib. Kalau memang aku urusannya sama ikan begitu ya. Mancingnya di tempat itu yang serem itu. Sampai pada saat Jumat Kliwon memang dilihatin air pusaran itu benar-benar ada. Pusaran yang gede dari kecil sampai bumbledak begitu. Brrrr, kayak gitu kan. Pas Jumat Kliwon jamnya jam 2. Di belakang aku itu ada kali gede yang nanti ke laut utara gitu. Tembusannya itu ada sosok bajil begitu ya. Sosok bajil itu buaya, sosok kayak buaya itu. Tapi kayaknya enggak, selihatnya aku enggak ada ekor lah. Jadi itu lewat di sini. Belum kayak situ. Jadi dia itu nyemplung ke air itu sepertinya masuk ke pusaran. Kayak gitu. Dan memang enggak dapat juga malam itu, Bib. Jadi juga. Iya, kamu mungkin kenal temanku yang namanya Jalu ya. Itu kau berangkat berdua, terus istrinya baru nyampe sana istrinya ngomong, "Seneng mancing-mancingan bengi bojo ditinggal kayak gitu." Kliwon no, Bro, digituin WA-nya sama aku. Akhirnya aku tak tanya, "Ini begini." "Ya wis, balik yuk." Dia ngejakin pulang. Tapi masa nyampe sini aku balik ya. "Ya wis kamu balik." "Lah, aku tinggal sendiri aja, nanti jam 7 dijemput gitu." Aku di situ ya rada nyesel, Bib, kenapa nggak pulang kayak gitu loh. Jadi ngeliat yang begitu-gituan. Jadi ya namanya air ya, bukan itu ya yang sosok-sosok kayak gitu tuh banyak. Ya mungkin ada situ pernah ada pengalaman sesuatu yang hubungannya sama air, Bib. Kalau air mah saya jarang banget. Jarang mandi ya. Itu yang tenggelam di situ nggak dilihat. Ini sih pengalaman ada sih ya. Sedikit tambahan nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, di sini ya. Aku nggak panjang sih bukan ceritanya. ini ya. Lancang nih, bukan Nggak ininya, apa-apa. nggak apa-apa. Itu sering cerita. Apa? Maksudnya kan ada yang dulu pernah cerita masalah berunsur ya, pernah denger ya? Ya Mbak ya. Iya betul. Itu kan kalau aku cerita pas di tempat, terutama di aliran sungai Gung sini. Iya. Itu korbannya, itu pasti tangannya begini. Ini maaf nih, tangannya posisi kayak gini. Itu kalau setiap ada yang tenggelam, terus muncul selang beberapa waktu itu udah meninggal, pasti posisinya udah tangannya kayak gini. Dua-duanya. Ya seperti itu. Iya unik ya. Itu sama enggak itu? Sama kayak korban si Andi itu. Oh, enggak beda. Dia itu ada lebam-lebam. Tapi enggak melar sama sekali badannya kayak gitu loh. Pakaiannya komplit. Seperti itulah. Jadi cuman ada lebam-lebam banyak begitu loh. Dan uniknya lagi beberapa bulan kemudian aku kan suka mancing, ketemu sama beberapa nelayan yang ada di kali-kali dekat Muara. Mereka itu sering jaring begitu. Terus kadang-kadang pasang perangkap itu ngobrol, "Mas, kemarin lagi pas itu jenengan inget nggak kenal yang namanya Andi nggak, orang desa sini?" Padahal aku orang desa situ, tapi pura-pura nggak tahu kayak gitu. "Itu Mas, saya punya guru. Jangan lupa nanti malam ke folder, ke waduk kayak gitu. Jangan lupa nanti jam 12 kalian udah di situ." Katanya satu orang itu mau dapat minimal itu 4 kintal ikan. Itu nggak masuk akal, Bib. Jadi
menjelang jam 12 ikan itu naik semua dalam keadaan kayak mabok begitu loh. Jadi kebalik posisinya kayak gini kan. Di atas semua. Jadi perairan seluas itu di atas itu ikan semua. Mereka itu tinggal narik-narikin doang. Bahkan ada yang unik katanya di depannya pintu itu dia yang cerita itu sama aku jauh lebih tinggi. Mungkin dia 180 atau 7 berapa lah kurang 180. Itu dia bilang ada yang nyangkut di jaring aku itu ikan gabus hidup segede aku, panjangnya juga segini. Ikan gabus nggak lumrah mas, gila aku katanya. Langsung dicopot bener-bener dicemplungin lagi itu barang-barang. Tapi memang itu kalau nyendengan pengen tahu, ya mungkin kayak ijol-ijolan katanya tuker-tukeran. Kalau lagi ada korban kita dapat ikan kayak gitu. Kalau yang tahu, tapi nggak lama. Jadi paling sekitar 1 jam mereka itu kayak ikan hidup lagi gitu loh. Dia bergerak aktif lalu turun udah hilang kayak gitu. Dan kawan-kawannya itu ada yang dapat 7 kintal, 4 kintal kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Emang dapat beneran? Dapat beneran. Jadi cerita itu kan 2 bulanan setelah kejadian ya, aku ngobrol sama mereka. Mereka itu satu tim dan ada ngajak tim yang lain dan nungguin saat itu ya gitu loh. Saat itu tahu. Ada jamnya ya. Ada jamnya di situ. Ya jangan ngarep-ngarepin aja ada yang tenggelam sih, Beb. Tapi memang kayak gitu, Beb. Oh ya, tuker-tukeran aja sebenarnya. Nggak tahu itu tukeran atau apa nggak ngerti. Dan sebelumnya juga ada orang tukang becak nganterin perempuan, satu perempuan muda. Terus katanya yang dibelanjain itu kembang. Dibelanjain kembang dalam bakul begitu ya. Turunnya mintanya di situ, Beb. Di lokasi itu kejadian. Di lokasi itu, tapi tukang becaknya karena udah ini kok nggak beres kayak gitu loh. Kenapa? Itu kan jauh dari kampung, di tengah-tengah sana lah dekat sawah, dekat kali. Kenapa turunnya di sini? Terus yang dibeli itu kembang. Akhirnya dia itu menerima bayaran langsung putar balik ininya becaknya. Tapi alhamdulillah katanya ininya uang beneran. Uang beneran. Tapi dia kayak mau ada kejadian apa sih kayak gitu. Terus ada kejadian begitu ya. Oh bener katanya begitu. Biasanya kalau dapat uang dari bangsa kayak gitu buat apa ya, kayak buat jimat gitu ya. Buat jimat. Oh bro, tapi pengalaman pribadi mungkin ya atau kan ya. Nggak disimpan nggak buat beli. Mungkin gini, mungkin dari cerita ini nih ada agak sedikit nungguin. Nanti kalau ada orang tenggelam lagi ngomong ke kita. Tapi kalau sekarang mungkin udah inovasi bangsa-bangsa seperti itu. Kalau misalnya Bro Labib masuk ke dimensinya mereka buat kenang-kenangan, nggak pakai jimat, nggak pakai keris, tapi fotonya mereka gitu disimpan buat kamu. Iya, mudah-mudahan. Iya kan, itu aja wes bercandaan biar jangan terlalu tegang. Udah Bib ceritanya Bib. Oke Mas. Makasih Mas Ayung, Mas Agi, Bang Ogan. Iya nih, walaupun ini cuma mendengarkan, tapi asik juga nih. Kita ngumpul bareng kita. Mungkin ini baru sesi pertama kali ya. Kita jangan lupa nih mampir di Komat Kami juga. Iya, sama. Nanti ini. Emang kita nggak ada planning dari kemarin-kemarin. Emang kita dadakan. Jadi kenapa enggak gitu loh, kita sekali-kali bareng gitu. Ya sama sih intinya ya kayak di Komat Kamit ini kan, berarti ini dari cerita ini, dari cerita Mbak Ayung ada hikmahnya ya di balik semua cerita itu ya Pak. Oke Bang Ogan, Mas Ayung. Makasih juga buat kawan-kawan yang sudah mampir, yang sudah mantengin channel Ngobor, dan mungkin next time mungkin sama Bang Ogan mungkin ya. Sama siapa lah, kamu sama Mas Bi. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.